Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Sobat channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semuanya yang mengaku sebagai orang yang beriman untuk bersolawat juga kepada Nabi. Jadi di konten kali ini kita akan membahas tentang sholawat dan lebih spesifik lagi yaitu tentang sholawat Jibril. Sekalian yang baik sekali hatinya, kata sholawat menurut bahasa itu merupakan bentuk jamak dari kata sholat atau sholat yang artinya doa. Dan menurut istilah, sholawat adalah ungkapan sanjungan, kekaguman, dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ungkapan yang mulia yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan bacaan sholawat adalah sesempurna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya dan semulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi objeknya. Sekalian yang baik sekali hatinya, tadi saya sudah mengatakan bahwa di konten kali ini kita akan membahas tentang sholawat Jibril. Mungkin di antara sahabat sekalian ada yang bertanya, kenapa dinamakan sholawat Jibril? Baiklah sahabat, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa yang diperuntukkan bagi Nabi Adam alaihi salam. Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam alaihi salam untuk mendekati Siti Hawa sebelum memberikan mahar berupa sholawat. Setelah itu datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Adam alaihi salam untuk membimbing dan menuntun Nabi Adam alaihi salam untuk melafalkan sholawat. Dan setelah itu terkenalah sholawat yang diberikan oleh malaikat Jibril itu dengan sholawat Jibril atau sholawat Jibril. Lafaz sholawat Jibril itu sangat pendek ya sahabat, jadi kita bisa melafalkannya atau mengucapkannya kapanpun. Seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang baik sekali hatinya, apa saja sih keutamaan membaca sholawat itu? Baik, kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, bahwa dari membaca sholawat itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan
membacakan atau memberikan sholawat kepada kita selama 10 kali. Masya Allah kan sahabat. Jadi keutamaannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat sebanyak 10 kali gitu. Dan masih banyak lagi. Doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dinding antara doa kita yang ada di bumi dengan langit itu akan segera terbuka, tidak akan ada tirai di sana. Terus kita bertanya, kenapa kita harus memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surga? Dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia yang paling agung di seluruh jagat raya ini. Maaf sahabat, agung maksud saya. Nabi Muhammad itu merupakan makhluk yang paling agung di seluruh jagat raya ini. Oke sahabat, kita umpamakan saja sebuah gelas ya, sebuah gelas kita isi air. Oke, jadi kita terus membacakan sholawat itu seolah-olah kita memberikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya air itu kalau istilah Sundanya akan ngalemere ke bawah atau tumpah ke bawah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita memberikan doa atau sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita ingin yang air yang lebihnya itu ngalemere itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya memberikan juga sholawat kepada kita. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawat itu akan sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu waktu itu di sebuah majelis ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa solawat aku sampaikan kepadamu terus Anda atau baginda telah dikubur bisa sampai ke sana? Waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab sambil tersenyum, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Masya Allah. Jadi sahabat, para nabi, para rasul sampai detik ini sedang melihat kita semuanya, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sholawat Jibril penentram jiwa. Banyak yang mengatakan bahwa sholawat Jibril ini menjadi magnet untuk menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya. Dan kenapa dikatakan bahwa dengan membaca sholawat Jibril itu akan menjadikan magnet menarik rezeki? Begini sahabat, ketika kita membaca sholawat, maka ada energi positif dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi, hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi akhirnya rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya sahabat. Dan bagaimana cara membaca sholawat Jibril? Banyak sekali cara-cara membaca sholawat ini. Minimal sholawat Jibril ini dibaca 3 kali setelah sholat ya sahabat. Ada juga para ulama, para alim ulama yang mengatakan bahwa kita bisa membacakan sholawat Jibril sebanyak 500 kali. Ada juga yang mengatakan 1000 kali. Oke, tidak masalah ya sahabat, karena lebih banyak lebih baik ya daripada kita melafalkan hal-hal yang tidak baik. Terus sahabat, sebelum mengucapkan sholawat Jibril, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya para sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antarzuqani syai'an asta'inu bihi ala ta'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan doa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita sama-sama membacakan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafat minhul hujuri misla husnik marhaina qadu ya wajah suri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, salah satu faedah dari bacaan sholawat adalah bisa menenteramkan jiwa kita, sahabat. Kebahagiaan akan hadir, kesedihan akan hilang, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertambah-tambah sehingga akan menimbulkan energi positif pada diri kita. Jadi, saya mengajak sahabat sekalian, marilah perbanyak bacaan sholawat. Baiklah, kita bisa membaca sholawat Jibril, kita bisa membaca sholawat Maryam dan lain-lain. Dan khusus untuk sholawat Jibril, silahkan rutinkan ya para sahabat setelah sholat 3 kali. Dan ketika kita ada waktu, misalkan kita sedang, kalau miminya nyuci atau sedang nyuci piring, nyuci baju atau gegerong gitu ya, bisa baca sholawat supaya hati kita tenang, jiwa kita berbunga-bunga dan cinta kepada Allah dan Rasul. Dan ingat sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak akan sempurna iman seseorang sehingga kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada anak dan keluarganya. Jadi kita dinamakan sempurna imannya apabila kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, istri, suami kita, dan juga harta benda kita. Jadi yuk kita perbanyak baca sholawat, khususnya sholawat Jibril. Sahabatku, hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk sahabat semua. Dan apabila ada kesalahan dari kata-kata saya tadi, saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Dan apabila mau komen ataupun mau koreksi, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.